application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai kontroversi gitu ya, dari beberapa menteri di kabinet merah putihnya Pak Prabowo ini. Ya, kita tahu ada beberapa menteri atau kepala badan yang baru kali ini menjabat, yang mungkin tanda kutip masih tergagap-gagap gitu ya. Jadi adalah kewajiban kita juga untuk memberikan koreksi atau masukan jika ada menteri yang di kabinet merah putih ini agak bagaimana begitu ya. Ini guna menunjang pemerintahan Pak Prabowo ya, membawa Indonesia lebih baik menuju Indonesia Emas. Oke? Nah, di sini saya akan bahas dua pembantu presiden ya, yang mulai banyak dinyinyiri, ya, dibully oleh para hater. Nah, tapi kadang-kadang bulian yang benar ya harus kita dengar juga gitu ya, sebab tidak selalu nyinyiran itu atau kritikan itu jelek. Kalau kritik itu membangun, bagus. Tapi kritik itu kalau asal kritik yang tujuannya untuk bikin jelek, membuat persepsi masyarakat jadi buruk, nah itu yang harus kita perangi juga gitu. Oke, pertama kita lihat dulu ini seorang menteri dari PAN, yaitu Pak Yandri. Waduh, Yandri ini ya, Pak Yandri Susanto. Ya, Pak Yandri Susanto ini adalah menteri dari PAN sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Baru-baru ini Pak Yandri ini menggunakan kop surat kementeriannya ya untuk mengundang para ketua RT sampai kepala desa untuk menghadiri acara haul ibundanya. Ini kan acara pribadi ya. Dia ngundang ketua RT sampai kepala desa untuk menghadiri haul ibundanya. Ya tentu ini nggak tepat gitu ya. Itu kan acara pribadi gitu ya. Betul, Pak Yandri Susanto ini adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tapi kalau ngundang ketua RT sampai kepala desa pakai kop surat kementerian ya nggak pas lah gitu ya, dan itu jadi sumber ejekan dan aduh gitu deh ya, sindiran. Oleh karena itu Pak Sulhas sebagai ketua umum PAN ya, dia memberikan respon soal Yandri ini yang pakai kop surat Kemendes untuk haul ibunya. Nah, dikatakan bahwa ketua PAN ini yang sekaligus sebagai Menko Pangan ya sudah bilang, kan sudah minta maaf orangnya ya. Nah, ternyata Pak Sulhas ini sudah mengarahkan Yandri untuk meminta maaf ya, untuk meminta maaf. Dan dia minta hal ini menjadi pengalaman di awal dan tidak terjadi lagi. Bagus ya. Nah, sedangkan Menteri Yandri sendiri menjelaskan, dia juga harus memberikan klarifikasi ya soal viralnya surat kop surat Kemendes untuk haul ibunya. Dia bilang ya, dia walaupun demikian dia tidak menggunakan uang atau budget dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya untuk keperluan itu. Ya memang cuma salah prosedur ya,
menggunakan Kopsurat Kemendes. Oke. Itu soal Menteri Yandri. Nah, sekarang kita lihat ini ya, Kepala Badan Urusan Sertifikasi Halal gitu ya, Babe Haikal. Ya, kita tahu Babe Haikal ini adalah pendukungnya Pak Prabowo dan diangkat sebagai Kepala Badan Urusan Sertifikasi Halal lah gitu ya, nama lengkapnya apa gitu ya. Nah, di sini wajib halal berlaku, ya memang dari dulu juga wajib halal berlaku, cuman ada peraturan baru, nanti kita lihat ya, yang mana targetnya, deadline-nya tuh 18 Oktober. Lewat dari 18 Oktober masih juga ada produk yang tidak bersertifikat halal, kira-kira begitu, walaupun ntar saya akan elaborasi ya, itu akan kena sanksi. Ya, oleh karena itu Babe Haikal ini bilang begini nih ya, segera daftarkan produk, maksudnya produk Anda gitu yang beredar di pasaran. Kalau enggak, gue sanksi. Nah, Babe Haikal kan orang Betawi, Babe kan panggilannya ya. Maka dia bilang, kalau enggak, gue sanksi. Wah, mantap nih. Nah, apa nih yang menjadi kontroversi atas ucapan Babe Haikal? Jadi begini. Nah, kita tahu Pak Haikal atau orang sebutnya Babe Haikal gitu ya. Dia kan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itu nama lengkapnya ya, BPJPH ya. Nah, sekarang sertifikasi itu dilakukan oleh badan ini. Kalau dulu kan di MUI gitu ya. Sekarang ini dilakukan oleh badan ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH ya. Itu resmi mulai berlaku 18 Oktober ya, sudah beberapa 10 hari lebih yang lalu lah ya. Nah, untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, maka Babe Haikal ini tancap gas lah gitu ya, kira-kira. Nah, sini disebutkan Undang-Undang Nomor 33 itu tahun 2014 tentang jaminan produk halal berserta regulasi turunannya mewajibkan seluruh produk yang beredar wajib bersertifikat halal. Catat ya, di sini kata-katanya mewajibkan seluruh produk yang beredar wajib bersertifikat halal. Nanti kita akan lihat kontroversinya. Misalnya, ini patung bebek nih ya. Ini kan produk nih ya. Ini produk kan beredar dong. Apakah patung bebek ini ketika dijual harus punya sertifikat halal? Laptop. Apakah laptop ini kan produk nih ya, yang beredar ya. Apakah wajib bersertifikat halal? Ya. Apakah si Mario ini ya, yang boneka lucu ini, ketika dia beredar wajib bersertifikat halal? Mikrofon ini, kemudian Iron Man ini harus bersertifikat halal? Nah, itu kan harus lebih detail ya. Nah, inilah yang mengundang kontroversi. Oke, lanjut dulu deh. Nah, kita tahu kan tadi masa tenggangnya itu sampai 17 Oktober 2024. Jadi mulai 18 Oktober berlaku. Kalau tidak bersertifikat halal akan kena sanksi, kira-kira begitu. Nah, jadi inilah ucapan Babe Haikal nih yang jadi kontroversi. Dia bilang apa nih ya? Tolong semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Catat ya, semua produk yang ada. Nah, ini kontroversi nih. Ya. Katanya lagi, itu amanat undang-undang. Jadi gimana-gimana ya mesti begitu ya, katanya. Ujar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Haikal Hasan, di kantornya. Oke? Pada tanggal 24 Oktober, Kamis lalu. Ya. Nah, ini yang membuat kontroversi, karena disebut semua produk yang ada. Mantap. Nah, tapi di sini ada sedikit ini ya, entah koreksi atau memang begini gitu ya. Aturan wajib sertifikasi ini mencakup produk makanan, setuju. Minuman, setuju. Kosmetik,
Oke deh, karena kosmetik mungkin dikonsumsi sama kulit gitu ya. Fashion. Fashion ini, aduh, ya saya nggak tahu lah ya. Kalau tadi makanan, minuman, dan kosmetik betul dikonsumsi oleh tubuh, kalau umat muslim mengkonsumsi produk yang haram, nah itu ya bagaimana gitu ya hukumnya ya. Tapi kalau fashion itu kan menurut saya kan nggak dikonsumsi sama tubuh, cuman dikenakan. Tapi mungkin kalau fashionnya itu tidak halal, misalnya terbuat dari kulit babi, dikenakan di kulit, seakan-akan kulit itu mengkonsumsi si kulit babi itu gitu ya. Mungkin begitu ya. Sembelihan, obat oke lah, karena obat kan dikonsumsi. Restoran oke, karena restoran menyajikan makanan yang untuk dikonsumsi, dan semua barang olahan. Saya coba lihat soal restoran dulu ya Bapak Ibu, karena saya tahu ada beberapa restoran yang khusus menyajikan makanan yang tidak halal. Ada, memang khusus. Itu dia sudah mendeklarasikan, misalnya di pintunya mengandung babi misalnya. Artinya jelas kan, dia sudah bilang bahwa restoran ini ya tidak untuk umat muslim misalnya, gitu kan. Pertanyaannya, apakah restoran itu wajib mengikuti sertifikasi halal? Ya nggak mungkin lah. Kalau ikut sertifikasi halal mungkin labelnya tidak halal. Oke, tapi kan dia juga sudah muat itunya, pengumuman itu di pintunya, mengandung babi misalnya. Begitu juga makanan olahan. Kan ada counter daging babi gitu ya. Orang sudah tahu itu makanan yang tidak halal. Ya pasti kalau umat muslim tidak akan beli babi. Nggak mungkin dong produk olahan ini atau produk sembelihan ini, babi ini harus punya sertifikasi halal. Nah ini yang saya nggak ngerti nih ya. Bagaimana? Mungkin tetap harus disertifikasi, tapi hasil sertifikasinya bilang haram mungkin gitu ya. Tapi poin saya adalah, buat apa juga kalau barang yang sudah dideklarasikan sendiri oleh penjualnya haram harus mendapatkan sertifikasi halal? Nggak mungkin kan? Oke. Kemudian kata Babe Haikal lagi, jadi nanti pelaku-pelaku usaha ini saya bilangin, katanya, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kan sudah lewat ya, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo, catat nih, belum juga ada logo, jadi harus ada logo nih, logo halal, ya, disebut logo daripada halal ini, maksudnya halal Indonesia, akan kena sanksi. Ya nggak mungkin lah daging babi ada logo halal Indonesia. Nah mungkin dugaan saya kalau produk babi logonya haram Indonesia kali ya. Atau produk tidak halal Indonesia, mungkin begitu. Nggak tahu, nggak jelas ya. Akan kena sanksi katanya. Nah, sanksi itu bisa sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha. Ya, kalau Anda ke pasar kan ada ya counter-counter daging babi misalnya, ya. Apakah gara-gara ini counter daging babi itu tidak boleh jualan lagi? Kan negara ini bukan negara Islam ya. Ada juga orang-orang yang bukan beragama Islam yang bagi mereka daging babi itu halal. Ya kan? Bahkan buat umat agama tertentu, setahu saya misalnya Hindu, yang benar-benar bagaimana gitu ya, dia tidak makan daging sapi. Jadi kalau daging sapi diberikan label halal pun juga bagi orang Hindu itu haram dimakan daging sapi. Nah ini kan membingungkan juga ya. Nah ini harus jadi masukan ya buat Babe Haikal. Nah kalau misalnya enggak mengindahkan undang-undang ini, maka sanksi berikutnya bisa penutupan usaha, bisa penarikan dari peredaran, dan seterusnya. Waduh, berat nih ya. Ya, nah, jadi katanya lagi sertifikasi halal ini sekarang ini sudah dapat dilakukan dengan mudah secara online. Kalau dulu kan katanya susah, biayanya mahal. Nah ini nggak tahu nih. Biayanya bagaimana kita belum tahu, tapi caranya mudah katanya.
bisa melalui aplikasi Si Halal. Aplikasi Si Halal katanya ya, yang dapat diakses pada link ptsp.halal.go.id ya. Nah, di sini menurut undang-undang ini juga masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan jaminan produk halal ini ya. Misalnya berupa pengaduan atau pelaporan kepada BPJPH ya. Nah, badan ini juga menyediakan fitur pengaduan atau pelaporan melalui website resmi BPJPH, yaitu https://bpjph.halal.go.id. Oke? Nah, tentu saja sontak pernyataan Babe Haikal ini pasti mengundang kontroversi, ya. Misalnya, masa semua barang yang harus diperjualbelikan harus bersertifikat halal, ya? Tadi yang contoh ekstrimnya misalkan jualan daging babi. Ya, orang tetap harus bisa dong jualan daging babi karena ada orang yang beragama lain yang tetap makan daging babi. Masa harus tetap pakai sertifikat halal, ya? Itu satu. Kemudian kan katanya semua produk ya. Kalau kita ke pasar burung misalnya di Jalan Pramuka ya, kalau di Jakarta gitu ya. Masa orang jualan burung itu harus punya sertifikat halal? Terus mau beli kambing hidup nih, kambing hidup. Entah buat beli untuk dipotong atau beli untuk diternakan. Apakah orang mau beli kambing harus punya sertifikat halal si kambing itu? Nah, saya nggak tahu nih ya, kambing kan dagingnya halal gitu ya. Nah, kalau kambing itu harus disertifikasi halal, nah ini pertanyaan netizen yang mungkin harus dijawab dengan rinci oleh Babe Haikal. Mau beli ayam lah, ayam hidup. Ayam hidup nih. Bukan ayam daging potongan, ayam hidup. Atau anak ayam dah, yang baru menetaskan itu diperjualbelikan juga kan. Apakah harus bersertifikasi halal? Kan tadi kan pernyataannya semua produk. Nah, itu kan rancu gitu ya. Nah, kayak laptop ini. Beli buku, buku tulis kah, kertas HVS A4 kah, beli lemari es gitu ya, atau buku import, atau buku apapun, masa harus bersertifikasi halal? Ya nggak masuk akal dong, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, banyaklah orang-orang yang menyerang Babe Haikal ini ya. Jadi masukan dari saya juga ya, saya kan concern juga ya supaya pemerintahan Pak Prabowo ini terus bisa lancar membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, menuju Indonesia Emas dan sebagainya. Hal-hal seperti ini dari awal mungkin, bukan mungkin lagi ya, harus dibuat lebih eksplisit, dibuat lebih tegas aturannya. Sebabnya bisa saja nanti disusupi oleh orang-orang yang berkepentingan gitu ya, di balik undang-undang ini untuk cari uang. Misalnya dia gunakanlah undang-undang ini untuk tanda kutip memeras toko buku, misalnya ya, atau toko alat tulis kantor. Lah ini nggak ada sertifikasi halalnya ini. Itu kan sudah rancu ya. Sebabnya setahu saya di semua agama yang namanya halal itu sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan minuman aja gitu. Enggak untuk buku gitu ya, untuk patung gitu, enggak ada. Oke deh. Itu saja dari saya, ini concern saya juga ya mengenai sertifikasi halal ini gitu. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.